Katakan padaku Raeli. Apa yang baru saja aku lihat tentang video itu salah? Rio terdengar sedikit membentak. Tatapannya menyiratkan sebuah rasa frustasi yang tidak bisa dibendung. Raeli menghela nafas jengah, sebenarnya dia sedang malas mendengar omelan dari siapapun termasuk Rio. Karena menurut Raeli, Rio hanya pria yang tidak tertarik pada ambisi besar dan masih belum bisa menganalisa situasi dengan cermat. Melihat Raeli yang hanya diam saja, semakin membuat emosi Rio menaik saja. Karena tidak ada tanggapan sama sekali dari wanitanya. Rio menggeleng pelan. Sebenarnya apa yang sedang kamu pikirkan Raeli? Kenapa kamu membahayakan nyawa calon anak kita? Kenapa kamu hanya diam saja? Ujar Rio tidak sabaran karena ketika dia menatap Raeli, wanita itu terlihat tak acuh. Kak, istirahatlah, kata Raeli. Tidak bisa, balas Rio. Raeli menghela nafas. Aku terpeleset, bukan karena aku yang ingin membunuh anak ini. Kenapa kakak tidak bisa mengerti? Batas kesabaran Raeli membuatnya berkata sedikit membentak. Suasana ruang pasien itu mendadak panas. Kedua orang dewasa yang berada di sana sama-sama tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Lebih tepatnya, mereka sama-sama butuh waktu untuk kembali berbicara satu sama lain. Sejujurnya banyak hal yang sedang Raeli pikirkan. Apalagi ini menyangkut Andrea. Kenapa sekarang Andrea benar-benar berubah? Bagaimana bisa dia menjadi seperti itu? Seakan apa yang pernah dia ancam ketika di rumah sakit saat itu benar-benar terrealisasi dengan baik. Kalau Dedi dan Mami tahu, apa dia akan berada dalam masalah? Karena setaunya, Mami semakin menyayanginya karena sedang mengandung. Lalu sekarang Andrea juga sedang hamil, bahkan perutnya terlihat lebih besar dari Raeli. Kak, ada hal yang lebih penting sekarang, cicit Raeli. Rio menoleh ke arah Raeli, meski sekarang tatapan Rio kepada wanita itu terlihat kecewa dan frustasi di saat yang bersamaan. Kakak baru tahu kalau Kak Andrea hamil? Tanya Raeli. Tidak. Jawab Rio. Astaga Raeli, kenapa kamu malah memikirkan orang lain daripada darah dagingmu sendiri? Jelas apa yang aku lihat di video itu nyata Raeli. Kamu sudah gila. Pekik Rio yang akhirnya bisa mengeluarkan keluh kesahnya karena sikap Raeli. Raeli semakin kesal saja, apalagi sekarang Rio menatapnya seolah-olah dia memang tidak waras karena memicu kematian untuk calon anaknya sendiri. Justru kalau aku tidak memikirkannya sekarang, hal itu akan menjadi penghalang untuk kita ke depannya Kak. Balas Raeli yang seakan merasa benar atas kejadian ini. Rio merasa jengah, tidak tahu harus bagaimana dalam memperingati Raeli. Kalau saat ini ada nyawa lain yang sedang bersemayam di rahimnya. Padahal hal itu merupakan harta mereka yang paling berharga tapi Raeli seolah-olah menggampangkannya. Tidak lama setelah itu mereka mendengar suara ketukan pintu. Tentu saja Rio yang sedang berdiri kini bergerak mendekat ke arah pintu. Tampak Dedi dan Mami yang datang tanpa pemberitahuan. Raut wajah Raeli yang semula terlihat kesal berubah sendu. Nyalinya semakin menciut saja saat tatapannya bersinggungan dengan sang Dedi. Terlihat saat ini Tuan Alvaro yang terkesan menjaga wibawanya itu menatap tajam ke arah Raeli. Mami, maafkan Raeli. Mami pasti tahu kan kalau Raeli tidak mungkin mencelakai anak Raeli sendiri, ujarnya secara tiba-tiba dan kini mulai menangis. Meski sebenarnya sekarang Rio sedang mengamati gerak-geriknya dengan pandangan aneh. Kenapa tadi Raeli yang berapi-api berubah lembut dan lemah seperti ini? Meski demikian, Rio tetap terlena dan ikut terhanyut dalam permainan Raeli. Jelaskan pada Dedi dan Mami. Sebenarnya saat itu apa yang sebenarnya terjadi? Suara Dedi begitu tegas dan mengintimidasi. Raeli tidak berbohong kalau dia mengatakan saat ini dia merasa cukup takut. Mami menatap sendu ke arahnya. Lebih tepatnya ada guratan kecewa yang tergambar jelas dalam wajah wanita paruh baya dengan kecantikan paripurna tiada taraf itu. Katakan dengan jujur sayang, ujar Mami.
Dedi tidak ingin ada kebohongan. Karena Dedi melihat lagi dengan seksama, di video itu kamulah yang sengaja menjatuhkan dirimu dari tangga. Apa yang Dedi katakan ini salah atau benar Riley? Kali ini suara pria itu semakin merendah dan hal itu membuat Riley semakin ketakutan saja. Dia melirik Rio seolah-olah meminta bantuan pada suaminya. Karena mau tidak mau, dia harus menyiapkan mental dan jawaban yang tepat sebelum dia menjatuhkan dirinya sendiri karena ucapan Dedi secara tiba-tiba. Kenapa hanya diam? Apa dugaan Dedi tentang kamu yang memang sengaja ingin mempersulit kakakmu itu benar? Tanya Dedi. Rio yang semula diam, bergerak mendekat ke arah Riley. Maaf Dedi. Tapi saat ini istri saya sedang dalam mood buruk dan sangat sensitif, jadi menyangkut hal apapun dia akan sangat emosional, ujar Rio. Kalau begitu jelaskan. Kenapa kamu melakukan hal nekat itu Riley? Tanya Dedi. James memijat kepalanya yang terasa pening. Bagaimana tidak? Begitu dia dan Andrea pulang ke rumah, dia bisa melihat tumpukan hadiah seakan menghalangi jalan masuk mereka. Sepertinya papa memang sudah tahu tentang kabar bahagia ini sehingga beliau mengirimkan banyak hal kepada Andrea. James pikir hal itu hanya hadiah kecil semata. Namun siapa sangka, Josh juga ada di dalam dan sedang berbicara santai dengan Pak Ernest, kepala pelayan di mansion ini. Berbeda dengan James, Andrea justru merasa senang bukan main mendapatkan banyak hadiah, apalagi dia bisa melihat kesungguhan hati Josh yang datang langsung menyambut kehadiran mereka. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Suara dingin James membuat Josh terkejut sejenak, dan menelisik penampilan tuan mudanya yang masih menggunakan pakaian resmi serta kacamata hitam. Anda tahu saya siapa? Tanya Josh. James terdiam, namun dengan cepat Andrea mengalihkannya dan memeluk lengan James dengan manja. Karena saat itu James pernah mengatakan padanya kalau untuk sementara ini, Andrea harus mengakui kalau pria yang ada di hadapannya ini masih belum bisa melihat. Tentu saja dia tahu, karena saya yang memberitahu tentang kehadiran Anda kepada James tadi, serga Andrea dengan cepat. Josh menganggukkan kepalanya paham, kali ini tatapan mata Hazelnya menangkap satu objek yang tak lain perut buncit Andrea. Josh tidak tahu kalau perut Andrea sudah sebesar itu, bukannya beberapa waktu yang lalu nyonya muda bahkan terlihat seperti biasanya. Mungkin Josh harus menahan informasi ini setelah Tuan Helix sudah stabil dengan kondisinya dan tidak mudah goyah mendengar kabar-kabar bahagia yang akan datang. Apa sebenarnya tujuan Anda kemari? Tanya James dengan nada tidak bersahabat sama sekali. Meski Andrea sudah menegurnya, namun pria itu tidak menggubris. Dia justru memeluk leher Andrea dari belakang. Seakan sengaja memperlihatkan kemesraannya kepada Josh, agar suatu saat papa tidak bisa menyalahkannya karena dirinya sendiri. Saya datang kemari sebenarnya ingin mengajak tuan muda dan nyonya muda datang ke kediaman utama. Sejujurnya, Tuan Helix sedang dalam kondisi tidak baik. Beliau ingin sekali menyapa kalian, apalagi mendengar kabar membahagiakan ini, tentu dia akan cepat pulih, jawab Josh. Saya juga ingin bertanya, apakah nantinya nyonya muda siap mengemban tugas penting dari Tuan Helix? Tanya Josh. Mendengarnya saja sudah membuatku berdebar. Hari ini seharusnya dia datang menjenguk adiknya tercinta. Meski tidak disangka kalau Josh akan datang memberikan undangan secara langsung terkait bertemu dengan papa mertua, meski James sepertinya enggan. Pagi sekali Andrea sudah bangun lebih dulu. Wanita itu menatap lembut ke arah wajah damai suaminya. James benar-benar tersenyum ketika tidur, namun pria ini seolah-olah tidak menyadarinya. Kalau dipikir-pikir lagi, James itu manis jika tersenyum. Hanya saja akan sangat sulit untuk melihat senyuman itu. Dengan iseng Andrea menekan pipi James menggunakan telunjuknya. Membuat tidur pria itu terusik. Andrea terkekeh kecil dan kini bangkit dengan perutnya yang terasa berat. Selamat pagi anak-anak mami.
Sapa Andrea lebih dulu dan merasa kalau anak-anaknya di dalam sana juga ikut bangun. Sebenarnya Andrea menyayangkan James yang tidak bisa menyentuh perut buncit itu karena butuh waktu, atau mungkin dia tidak akan pernah merasakannya. Begitu Andrea hendak turun dari ranjang setelah sempat menyamping untuk menyapa buah hatinya, dia merasakan tangan kekar yang menyentuh pinggangnya, tidak sampai memeluk, hanya menyentuh bagian pinggangnya membuat Andrea memekik geli. "James, kamu membuatku terkejut," kata Andrea. James yang masih terantuk itu terdengar tertawa kecil. Suaranya serak-serak basah, sebagaimana suara serak orang baru bangun tidur. "Kamu bangun terlalu pagi sayang," ujar James. Wajah Andrea memerah. "Jangan merayu pagi-pagi. Kamu membuat jantungku olahraga," balasnya. James yang kini berusaha untuk membuat dirinya sepenuhnya sadar, perlahan bangkit dari tempatnya dengan malas. Kepala pria itu bersandar di bahu Andrea dengan manja. "Aku tidak merayumu." "Oh iya, bagaimana kabar mereka?" James memejamkan matanya sejenak menikmati hangatnya tubuh sang istri. "Mereka juga sudah bangun. Aku kadang merasa kaget karena di dalam perutku ada yang bergerak. Apalagi terkadang mereka begitu aktif, apa setelah lahir nanti dia akan mirip denganku ya?" tanya Andrea. "Tentu," jawab James. "Justru akan lebih bagus kalau mereka berdua memang mengambil sifat dan wajahmu," kata James. Dia mengatakannya bukan karena dia tidak menerima anak-anaknya, hanya saja kalau anak-anak mereka nanti punya sifat seperti dirinya, mungkin Andrea akan frustasi sendiri. "Oke, kalau sifat aku setuju, tapi bagaimana dengan wajah? Kamu tampan, masa gak mau si anakmu mirip dadinya?" tanya Andrea. James terkekeh kecil kemudian dengan nakal memberikan tanda di leher sang istri, membuat Andrea memekik terkejut dan menepuk pelan lengan suaminya. "Kamu membuatnya bertambah banyak," keluh Andrea. Bagaimana tidak marah? Dari tadi malam James seakan tidak membiarkannya bebas begitu saja. Memberikan banyak tanda seolah-olah Andrea ini memang harus diberikan label yang banyak. "Aku akan lebih senang melihat mereka mirip denganmu. Kalau mirip denganku nanti, aku takut dia punya nasib sama," kata James. "Tidak akan kubiarkan," potong Andrea dengan cepat karena tahu arah pembicaraannya kemana. "Jangan pernah berkata seperti itu. Karena kondisi dulu dengan sekarang berbeda. Aku berjanji akan menemanimu merawat dan mengajari mereka. Tidakkah kamu terlalu pesimis dengan masa depan keluarga kita?" Andrea menggeram kesal, ini masih pagi tapi James seolah-olah sengaja memancing keributan dengannya. "Kecuali kamu mau menikah lagi, maka sudah dipastikan aku melepas gelar Nyonya Muda Artadov," lanjut Andrea yang membuat James menghela nafas. "Kamu, pertama dan terakhir. Ingat itu sayang, dan tolong jangan berkata tentang perpisahan, karena aku tidak akan pernah membiarkanmu kabur atau meninggalkanku sendiri. Kamu mati, maka aku juga akan menyusulmu," balas James. Andrea semakin kesal saja dan kini bangkit dan melepaskan tumpuan James di bahunya. Andrea berdiri menatap James tajam sembari berkacak pinggang. "Kamu menyebalkan." Andrea memilih untuk masuk ke dalam kamar mandi, mendinginkan kepala dan hatinya karena pagi-pagi sudah diajak ribut James. James mengernyitkan dahinya bingung. "Memangnya aku salah apa?" Pria itu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal dan memilih untuk berbaring lagi sebentar. Tidak dipungkiri kalau kemarin dia dan Rico sudah mengurus acara peluncuran aplikasi dari awal sampai periode terakhir. Belum lagi dia sedang memikirkan undangan dari kediaman papanya. Entahlah, James merasa ambisi masa lalunya malah tergantikan. Apalagi skala prioritas James sekarang adalah Andrea dan anak-anak mereka. Sepertinya dia tidak bisa tenang kalau membiarkan Andrea sendiri, entah itu belanja atau mungkin pergi ke rumah mertuanya. James harus menarik Hendrik dari Celestine Group, dan membuatnya menjadi bodyguard Andrea. Toh dia merasa Hendrik sekarang malah menikmati pekerjaannya di Celestine Group.
James juga ingat kalau akan ada hal penting yang ingin dia sampaikan kepada Dedi mertua tentang putri bungsunya itu. Memikirkan Riley dan Rio, dua cecunguk yang tidak tahu terima kasih itu, membuat paginya rusak saja. Lihat apa yang akan menanti mereka karena sudah berani macam-macam lalu mengusik keluarga tercintanya. Sayangnya sekarang Andrea dan James berdebat kecil lagi. Menentukan kemana mereka akan pergi sekarang. Apakah ke rumah sakit dulu, atau pergi ke mansion utama? Rumah sakit, kata James. Mansion papa aja. Supaya nanti bisa cepat pulang, balas Andrea. Tidak. James membalas dengan gelengan disertai ekspresi wajahnya yang tengil, membuat Andrea harus bisa bersabar meladeni suaminya. Pada akhirnya James dan Andrea pergi ke rumah sakit. Meski begitu James mengantar Andrea sampai kamar inap adiknya, karena setelah ini James mungkin akan pergi ke perusahaan orang tua Andrea. Kamu tidak ikut masuk? Tanya Andrea. Di dalam ada Mami. Kamu masuk duluan aja, aku ada urusan dengan seseorang. James mengecup pelan kening istrinya sebelum meninggalkannya untuk pergi menjauh dari area rumah sakit. James yakin kalau saat ini Tuan Alvaro alias mertuanya tidak ada di rumah sakit. James mendengus kabar bahwa saat ini ada rapat penting dengan Lumiere Group, jadi tidak masalah menunggu meeting mertuanya. Anda benar-benar ingin memberitahu Tuan Alvaro tentang masalah ini? Tanya Kelvin yang kini terlihat serius menatap jalan di depannya. Tentu saja, jawab James. Anda sudah mengatakannya pada Nyonya? Tanya Kelvin. Tidak, tapi aku yakin dia pasti setuju. Akhir-akhir ini aku tahu dia sedang memikirkan anak-anak yang sebentar lagi lahir. Aku tidak mau melihatnya pusing memikirkan bagaimana cara membalas adik tercintanya itu, balas James. Kelvin mengangguk paham, toh juga kalaupun Tuan James tidak bersedia melakukannya. Maka Kelvin yang akan turun tangan langsung untuk membalas perlakuan wanita itu pada nyonyanya. Kemarin malam, kamu habis dari mana dengan Ditra? Aku melihat kalian pulang cukup larut, tanya James. Suara James yang terdengar sengaja mengintimidasi itu membuat Kelvin menelan ludahnya gugup. Tidak ada Tuan, hanya saja Ditra saat itu ingin jalan-jalan, jadi saya temani, jawab Kelvin. Mendengar ucapan Kelvin yang tengah gugup karena pertanyaan James membuat pria itu mau tidak mau tertawa pelan. Silakan saja, aku tidak akan melarang kalian, ujar James. James meminta Kelvin mengabari River kalau mereka sudah menunggu di kantin bawah. Suasana kantor Lumiere begitu ramai, bahkan sistem keamanan kantornya ternyata lebih ketat dari yang James duga. Tidak butuh waktu lama dari saat tiba di kantor ini. Dedi mertuanya datang bersama lainnya yang mengikuti ke belakang. Apa yang ingin kamu bicarakan dengan mertuamu ini? Tanya Dedi Alvaro. James yang mengenakan kacamata hitam itu menarik satu sudut bibirnya ke atas. Silahkan duduk dulu, saya sengaja menyusul Dedi karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan, jawab James. Dedi Alvaro terlihat bingung. Katakan, ujarnya. Karena sejujurnya dia penasaran apa yang akan menantunya ini lakukan sampai raut wajah asistennya begitu serius. Ini menyangkut kedua putri Dedi, kata James. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.